Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran IPA dari Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang tahun 2018 ya. Jadi untuk soal ini itu terdiri dari 70 butir soal berupa pilihan ganda dengan waktu 120 menit ya. Ini jadi Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Gajah Mungkur mata pelajaran IPA untuk Kota Semarang. Mungkin ini bisa menjadi referensi dalam belajar atau mungkin pada saat persiapan untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Sains ya. Oke, kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 45. Mungkin bisa dilihat di playlistnya ya mengenai pembahasan soal OSN. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 46. Tanah yang terbentuk dari sisa hewan dan tumbuhan yang telah hancur, berwarna kehitam-hitaman, gembur dan subur adalah ya, ini tanahnya ini terbentuk dari sisa hewan dan tumbuhan yang telah hancur ya. Warnanya kehitam-hitaman, gembur dan sangat subur ya. Ini pilihan yang pertama adalah tanah liat. Nah, tanah liat sendiri itu adalah tanah atau nama lainnya di sini adalah tanah lempung ya, sebutan lainnya. Jadi tanah liat ini bisa kita temukan dengan warna hitam keabu-abuan. Dinamakan tanah liat mungkin dilihat dari teksturnya yang liat ya, sehingga mudah sekali dibentuk-bentuk ya. Biasanya kalau kita di desa itu sering mainan juga itu dipakai bentuk-bentuk seperti apa ya. Tanah liat atau lempung ini pada dasarnya juga merupakan sebuah partikel mineral yang mempunyai kerangka dasar silikat yang mempunyai ukuran sangat kecil ya. Ini tanah ini biasanya kalau di desa itu juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat batu bata ataupun untuk membuat genteng ya, atap rumah. Jadi untuk yang A itu bukan ya, karena tanah liat sendiri itu tidak subur ya. Kemudian yang B itu ada tanah endapan ya. Tanah endapan itu nama lainnya adalah tanah aluvial ya. Di mana tanah aluvial itu merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini merupakan hasil erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Ciri dari tanah aluvial adalah memiliki warna yang kelabu dan sifatnya subur. Ini sifatnya subur benar, tapi dia tidak terbuat dari sisa zat organik ya, entah itu hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah tanah humus ya. Tanah humus sendiri adalah jenis tanah yang muncul akibat dari tumbuhan yang membusuk ya. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya tanah ini sifatnya sangat subur ya. Tanah humus itu sifatnya sangat subur dan terbentuknya dari satu tumbuhan yang telah hancur tadi ya. Tanah ini sangat subur karena pembusukan dari bahan organik ini terjadi secara sempurna sehingga menjadikan sangat subur. Kalau dibandingkan dengan tanah rawa itu sebenarnya juga dia terbuat dari pembusukan dari tanaman ya, tetapi karena tempatnya di air maka pembusukannya kurang sempurna sehingga tanah rawa itu tidak subur. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang B ya, sisa hewan dan tumbuhan yang telah hancur, warna hitaman, gembur dan subur ya. Jawabannya adalah yang C. Kemudian kita bahas lagi satu lagi, ada yang namanya tanah laterit. Apa itu tanah laterit? Jadi
Tanah laterit sendiri adalah jenis tanah yang sifatnya tidak subur, ya, jadi jelas bukan ya. Atau bahkan dapat dikatakan sudah hilang kesuburannya karena dalam tanah laterit itu banyak mengandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlarut oleh curah hujan yang tinggi. Maka jawabannya untuk nomor 46 adalah yang C ya. Selanjutnya kita ke nomor 47. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam negara kita sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Salah satunya untuk pembuatan benda di samping. Lah ini ada vas bunga ya. Jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakunya ialah vas bunga ini biasanya terbuat dari tanah liat ya tadi ya. Karena sifat dari tanah liat tadi yang mudah dibentuk ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang C dari tanah liat. Biasanya kita lihat dalam bentuk gerabah itu ya, atau vas bunga, kita lihat gambarnya ya. Oke, kalau batu kapur jelas bukan. Semen itu sebenarnya juga bisa, tapi dia membutuhkan cetakan. Kalau tanah liat itu dari sifatnya kita bisa gunakan ya. Kalau tanah pasir jelas tidak mungkin. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikut. Oke, nomor 48. Berdasarkan penelitian, banyak lahan pertanian yang kurang produktif karena pengolahan tanah yang kurang diperhatikan kelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kesuburan tanah adalah upaya untuk melestarikan kesuburan tanah itu apa aja? Yang A, selalu menggunakan pupuk urea untuk menyuburkan tanah. Ini jelas bukan ya, karena ini juga dapat mengganggu hewan-hewan yang sifatnya dapat menyuburkan karena ini termasuk pupuk kimia ya. Kemudian yang B, menggunakan pestisida untuk membasmi hama tanaman. Ini juga bukan, karena dia juga membunuh justru hewan-hewan misalnya cacing atau apa itu, karena justru yang bisa menyuburkan tanah tapi dia ikut mati. Kemudian yang C, menggunakan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Lah ini yang paling tepat karena pupuk organik itu berasal dari hewan ataupun tanaman. Jadi dia tidak mengandung zat-zat kimia yang dapat membunuh makhluk hidup atau binatang yang dapat membantu kesuburan tanah ya. Kemudian yang D, menyuburkan sampah-sampah organik padahal yang akan ditanami. Ini juga salah. Sampah organik kalau disuburkan itu justru dia tidak akan menjadi pupuk, malah dia bisa menjadi gulma atau tanaman pengganggu kalau dia disuburkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 49. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. Yang termasuk sumber daya alam dapat diperbarui adalah dapat diperbarui berarti dia tidak akan habis ya. Jadi sumber daya alam yang dapat melakukan regenerasi ya. Ini yang pertama minyak tanah jelas bukan ya, karena dia itu proses terbentuknya sangat lama ya. Kemudian yang kedua kayu bakar. Nah, kayu bakar ini berasal dari tumbuhan, berarti dia dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga biogas. Ini juga gas yang berasal dari bio, berarti makhluk hidup, ini juga bisa dihasilkan ya. Yang keempat solar. Ini solar dari minyak bumi, ini juga tidak dapat diperbarui ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. 2 dan 3, maka jawaban untuk nomor 49 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 50. Nah, ini gambarnya kurang jelas, tapi ini lihat ada 1, 2, 3, 4 ya berarti ya. Oke. Urutan letak planet Jupiter sampai Uranus pada gambar di atas ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, jadi planet Jupiter itu adalah planet terbesar ya. Ini kalau dari gambar ini yang paling besar adalah nomor 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian habis Jupiter itu adalah Saturnus ya. Jadi kita menghitungnya dari yang paling dekat dengan matahari itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, karena yang paling besar adalah Jupiter, berarti habis Jupiter adalah Jupiter, Saturnus,
Uranus. Nah, urutan letak planet dari Jupiter sampai Uranus. Ya, berarti Jupiter, Saturnus, Uranus ya. Urutannya seperti itu. Nah, Saturnus ya. Saturnus itu adalah planet Saturnus itu di tata surya itu dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua ya setelah Jupiter ya. Jadi kalau kita lihat ini ukurannya, ini paling besar. Nah, ini juga ada cincinnya. Jadi jelas di sini ya untuk jawaban nomor 50 urutan planet dari Jupiter sampai Uranus berarti nomor 1, 2 dan 3 Jupiter, Saturnus, Uranus. Maka jawaban untuk nomor 50 adalah yang A, 1, 2 dan 3. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal OSN tahun 2018 ya. Dari kota Semarang ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin masukannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa ini juga sudah saya buatkan playlist kalau mau lihat pembahasan soal-soal sebelumnya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 45 ya. Untuk nomor-nomor selanjutnya bisa diikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.